Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siarannya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Selamat mendengarkan. Shalom. Kita buka kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2 sama-sama baca, 1, 2, 3. Lebih keras 1, 2, 3. Hambaku, sebab itu bersiaplah menyeberang. Amin. Saya baca ayat yang ganjil buat saudara. Setiap tempat, perhatikan saya, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4 Bapak Ibu baca, 1, 2, 3. Semuanya itu akan menjadi daerah saudara. Percaya, katakan yes, semangat, amin. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Perhatikan baik-baik, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Siapa yang mengatakan demikian? Siapa yang mengatakan demikian? Yesus. Bilang kiri kanan, Yesus sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dia tidak meninggalkan engkau. Ayat 6, Bapak Ibu baca, 1, 2, 3. Ya. Amin. Ayat 7 saya baca buat saudara. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kamu beruntung kemanapun kamu pergi. 8 baca sama-sama. Ya. Oke, saya baca ayat 8 buat saudara, lihat baik-baik saya. Jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Lihat saya. Tetapi renungkan itu, meditate siang dan malam. Supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, perhatikan saya, perjalananmu, hidupmu akan good success. Engkau akan berhasil dan makmur. Yang percaya tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan amin. Amin. Ayat terakhir saya baca untuk saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 5 bulan gereja Tuhan lupa ayat yang ke-8. Saya ulangi Bapak Ibu. 5 bulan gereja Tuhan hampir di seluruh dunia lupa memperkatakan firman Tuhan. Perhatikan saya, tolong jangan lihat handphone, lihat baik-baik. Kenapa saudaraku? 5 bulan gereja memperkatakan ini musim corona, ini musim COVID-19, ini musim pandemi, ini musim krisis. Itu yang terus diperkatakan dari mimbar-mimbar online di seluruh dunia. Hampir semua. Betul? Saudara, entah Anda mengakui atau tidak, tapi ini yang terus dideklarasikan. Maka Tuhan berkata, jangan kamu lupa
memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, 2 Kamis yang lalu saya khotbah dengan tiba-tiba Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kalau Anda ikut ibadah WRC, itu tiba-tiba, saya enggak mempersiapkan itu. Dan saudara, saya menekankan Anda boleh dengar lagi khotbah YouTube atau Facebook Kamis tanggal 30 Juli. Dan saudara, saya menekankan hambaku Musa telah mati. Dan aku sekarang memilih kamu, Yosua, untuk memimpin bangsa ini memasuki musim yang baru, negeri yang baru. Negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Pertanyaannya, apakah Yosua percaya, saudaraku, dan ini firman untuk saudara dan saya, gereja BFA. Ini firman enggak saya siapkan, Tuhan kasih sebagai rema. Anda dan saya, gereja BFA, dengar baik-baik. Tuhan membawa saudara untuk kita bersama-sama memasuki musim yang baru, negeri yang baru, penuh dengan susu dan madunya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, 3 kali Tuhan bicara, kuatkan, teguhkan hatimu. Ini menggambarkan ada satu situasi, kondisi, suasana yang membuat kita untuk terombang-ambing dan tidak percaya. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara, apakah memilih untuk percaya atau tidak. Saudara, dari tahun 2005, sebenarnya bukan 2005, karena Pak Jumadi yang mengingatkan saya. Pak, ingat gak dari tahun 2005? Karena dia baru kenal saya 2005. Yaitu apa? Setiap kali saya bicara begini, Jum, nanti kamu akan lihat, ini iman saya. Saya akan dapat jubah Pak Alek. Saya enggak dapat warisan organisasi. Saya enggak dapat warisan gedung. Tapi saya dapat warisan jubah pelayanan. Dan 5 atau 6 tahun yang lalu, saya lupa tepatnya di sini, beliau kasih itu jubah. Saudara, secara hukum, saya udah terima warisan itu. Tetapi itu bicara tentang surat wasiat, bahwa jubah diberikan kepada saya. Tapi Bapak Ibu dengar, surat wasiat tidak akan berlaku sebelum si pembuat surat wasiat mangkat, saudaraku, alias wafat. Betul? Anda seorang ayah, Anda punya warisan banyak. Anda datang ke pengacara dan notaris, Anda buat surat wasiat bahwa warisan Anda untuk anak Anda. Secara legal, anak saudara adalah ahli waris. Tetapi saudaraku, warisan itu tidak akan pernah cair sebelum pembuat wasiat itu meninggal dunia. Saudara, saya nggak tahu kan? Tanggal 30 Juli saya khotbah begitu, Kamis kemarin. Sementara kita selesai ibadah WRC, Pak Alek Tanuseputra dipanggil Tuhan. Maka Jumat pagi saya berangkat, saudara. Ini ditayangkan 3 media sosial. Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya pagi 10:30 saya berangkat ke Surabaya. Dan kemudian kemarin Sabtu pulang dari Surabaya langsung ke Bandung. Pakai mobil, saudara. Nah, saudara, di tengah perjalanan Tuhan bicara bahwa wasiat ini sekarang sudah berlaku buat kamu. Kenapa? Karena si pembuat wasiat sudah dipanggil Tuhan. Maka Bapak Ibu, kemudian saya renungkan. Saya ingat 2005, saya selalu berkata, saya enggak dapat warisan gedung, saya enggak dapat warisan organisasi. Dan betul, Tuhan kasih kita nama baru, bukan Betani, tapi Betania, saudara. Tetap BFA, Betania, Fresh Anointing. Nama di musim yang baru, nama yang baru. Katakan amin. Haleluya. Amin. Tanggalkan nama Betani pakai Y bahasa Inggris. Kita orang Indonesia, Betani, saudaraku. Fresh Anointing itu juga pemberian Tuhan. Saat saya siaran di Radio Maestro, tiba-tiba terima Fresh Anointing. Pengurapan, kesembuhan, terus mengalir, saudara. Katakan amin. Nah,
Baik, kembali ke tadi Bapak Ibu ya. Maka ini saudaraku Y-nya ganti, Betania Fresh Anointing. Tolong nanti ini diganti saudara. Kita udah dapat bulan Juni kemarin SK Dirjen Bimas Kristen Protestan dengan nama baru Sinode Betani Urapan Baru, GBUB saudara. Betania Urapan Baru, di dalam Inggrisnya bukan Betani, Betania. Jadi sesuai dengan apa yang pernah saya katakan bahwa saya nggak dapat warisan organisasi, saya nggak dapat warisan gedung, tapi saya dapat warisan yaitu jubah, dan sekarang warisan itu sudah sah menjadi milik Gereja Betania Fresh Anointing. Saudara dan saya, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Makanya Bapak Ibu, di suasana yang bagi orang lain itu suasana pandemi, tapi bagi saya ini bukan suasana, bukan musim pandemi. Sebab musim pandemi telah berakhir. Ini musim yang baru. Musim kemenangan buat saudara. Musim kelimpahan. Amin. Maka jangan kamu lupa memperkatakan. Saudara, gereja lupa memperkatakan firman Tuhan. Gereja 5 bulan ini sampai hari ini. Anda bolehlah buka-buka klik online gereja. Selalu hamba-hambatan ngomong, saudara kita ada di musim pandemi. Kita ada di musim COVID-19. Kita ada di musim corona. Saudara, dengar, maka kemarin saya share percakapan talkshow atau dialog pendeta Gilbert Lumindong dengan salah satu jenderal bintang 3, Pak Dharma, saudara. Anda dengarkan baik-baik. Pak Dharma ini bahkan sebelum musim corona, dia sudah memprediksi akan ada model seperti ini. Saudaraku, jadi pertanyaannya dalam dialog itu, COVID-19 ada nggak? Ada, betul ada. Tetapi yang lebih berbahaya, saudaraku, sebab apa? Ini dibesar-besarkan oleh media, menjadi raksasa. Ingat, bahkan raksasa yang ada di tanah perjanjian, sama Kaleb dan Yosua dikecilkan bahwa kita punya Allah yang lebih besar. Semut bisa menjadi gajah, gajah bisa menjadi semut, tergantung bagaimana cara kita memandang. Saya minta saudaraku ada satu sukarelawan, pria yang kuat tolong boleh ke depan. Pria yang kuat tolong boleh ke depan. Ini yang Pak Dharma praktekkan ke Pak Gilbert, saya praktekkan pada Anda. Tolong, pria yang kuat sini boleh, jangan yang letoy-letoy, yang kuat. Ya, yang muda, ini siapa nih? Ah, sini kamu, siapa namanya nih? Nih. Iya, kamu boleh. Siapa namanya nih? Hah? Oh, Pak Aldo gak kuat. Pak Aldo, iya gak kelihatan sih masalahnya pakai kacamata gini. Oh, Pak Aldo. Pak Kingking yang kuat sih, Pak Kingking. Ah. Haleluya. Amin. Bapak kuat, jangan ngomong gak kuat. Ah, ini Pak Kingking, ini pria kuat, saudara ya. Sini Pak Kingking, tangannya diginikan Pak Kingking. Ngadep ke sana, tangan yang tangan yang ini. Tangan yang ini. Nah, sini. Nah, ya, saudara, tolong ditahan. Satu aja, jangan dua-dua, satu aja. Ditahan. Kalau saya neken gini, Bapak tahan ya. Oke. Tolong Bapak ngomong gini, saya takut. Tapi benar-benar meresapi betul Bapak takut. Ayo ngomong. Ya, terus. Saya takut. Ini musim corona. Ini musim pandemi. Terus. Tahan, Pak. Tahan, Pak, jangan diikuti. Ini musim corona, saya takut. Ya. Nah, oke, sekarang Bapak bilang gini, ini musim yang baru, ini musim kemenangan, ini musim perlindungan, tetap tahan. Nah, terus, tahan, terus, tahan, ini ditahan Pak, terus. Nah, sekarang bilang, musim pandemi ini, saya takut, ini krisis. Apa yang Bapak rasakan? Lemes. Begitu Anda ngomong ini musim pandemi, saudaraku, tangan ini Anda lihat, Pak Dharma bilang sel itu punya kecerdasan. Waktu Anda ngomong musim pandemi, daya tahan tubuh Anda, lihat saudara, ngomong saya takut di musim pandemi. Takut gak gitu Pak? Ini kan semangat. Saya takut ini musim pandemi, diresapi.
Sekarang, saya kuat dalam Yesus. Yang kuat, saya kuat. Ini musim kemenangan. Amin. Praktekkan nanti suami istri. Loh, saya tadi praktekkan, sudah boleh duduk Pak King. Beberapa orang, anaknya Pak Gatot, Pak Roy tadi, kemudian BE. Benar Pak ya? Iya. Begitu saya bilang, musim pandemi. Ini musim pandemi, tangan Anda, walaupun Anda nahan. Coba praktekkan. Pak Wewe dengan anaknya coba praktekkan. Ayo. Oh, gak mau. Haleluya. Amin. Amin. Coba Bapak Ibu nyanyi halo Bandung. Semangat juga tiba. Tapi coba Anda nyanyi pilih-lian, brebes milih saudara. Betul? Sama. Ayo bangkit berdiri, deklarasikan. Katakan, angkat tangan. Haleluya. Ini musim yang baru. Ini musim yang baru. Ini musim kemenangan. Musim anggur baru dicurahkan. Haleluya. Amin. Yes. Ada yang lebih bahaya daripada COVID-19, yaitu apa? Raksasa ketakutan ini, saudara. Boleh duduk. Ini akan membunuh banyak orang. Sehingga akhirnya ada orang-orang baru divonis COVID, stres. Bahkan ada yang bunuh diri. Nelson Mandela di penjara bertahun-tahun, keluar dari penjara dalam keadaan sehat. Waktu ditanya kenapa, dia melihat ada harapan. Tetapi banyak orang di penjara, saudaraku, 3-4 bulan stres, mati. Kenapa? Dia ketakutan. Kembali lagi, firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 1-9. 3 kali Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu. Kita menerima musim yang baru. Bapak Ibu, saya berangkat ke Surabaya. Dan saya pulang dari Surabaya. Saya berkatakan di jalan, saya kuat, besok saya tetap bisa khotbah dalam Yesus. Dan waktu saya memperkatakan seperti itu, kekuatan yang baru terus muncul. Waktu ada orang-orang berkata, tapi Pak, itu ada hamba Tuhan umur 30 tapi udah stroke. Dari dulu saya terus berkata, saya memang mendengar itu, tapi sekali-kali itu tidak akan menimpa saya. Waktu saya mendeklarasikan seperti apa yang saya imani, itu yang terjadi. Saudaraku, Ishak, dalam pandangan Ishak, dia pengen pergi ke Mesir. Karena dia tahu bahwa di negeri itu krisis terjadi. Dia pengen pergi ke negeri yang lain. Supaya apa? Terhindar dari krisis. Tapi Tuhan berkata, aku Allah yang sama. Amin. Aku Allah yang sanggup menolong kamu di sini. Aku Allah yang sanggup menolong kamu di Mesir. Tinggallah tetap di negeri itu sebagai orang asing. Aku akan menyertai engkau. Musim ini musim krisis bagi orang lain. Tapi bagimu ini musim menabur dan menuai. Dan ini akan terjadi kepada saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saya terus deklarasikan dalam 140 hari. Tidak ada satupun jemaat BFA yang sakit, yang mati karena COVID-19. Tidak ada. Dalam nama Yesus. Dan jadilah seperti imanmu. Amin. Maka saya deklarasikan juga Januari kita mulai membangun gedung di Bandung, saudara. Bagaimana caranya? Kita pasti membangun. Dalam nama Yesus. Dari dulu orang berkata nggak mungkin kita bisa bangun gedung di situ. Nggak mungkin. Orang berkata Pak, nggak mungkin. Saya sempat lemah juga iman, sempat ragu. Sempat juga mau saya jual, saudara. Setiap saya mau jual, setiap ada orang yang nawar, saya nggak jadi jual. Tapi pas lagi orang nggak nawar, saya pengen jual. Karena rasanya kok nggak mungkin. Sampai akhirnya Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Haleluya. Anda mungkin ada dalam suasana, dalam situasi hari ini, mungkin secara ekonomi Anda sedang di bawah, bangkrut. Saya pernah ada dalam kondisi minus, saudara. Utang, saudara. Rumah, mobil semua udah saya jual. Saya masih bujangan, waktu itu saya bisnis.
Dan saya bayar utang-utang saya. Itu pun masih tersisa utang sekian, saudara. Saya lunasi dalam waktu 2 tahun. Apa yang ada pada saya nggak punya modal lagi. Tapi saya masih punya hikmat Tuhan. Saya punya Roh Kudus. Dan dengan Roh Kudus saya bangkit. I will rise, saya pasti bangkit. Anda juga pasti bangkit. Katakan yes. Maka Yosua 1 ayat 1 sampai 8, setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milikmu. Apakah saudara percaya? Di musim yang baru, justru saudara, hari ini orang memperkatakan ini musim pandemi. Coba saudaraku, Anda nanti praktekkan ya, pulang dari sini praktekkan. Suami, istri, anak, orang tua boleh praktekkan. Kamu resapi benar-benar ini musim COVID. Anda lihat tuh tangan Anda diginiin langsung kelepak, saudara. Beda pada waktu Anda berkata, enggak, ini musim yang baru. Tuhan menjaga saya. Anda akan lihat kekuatan yang baru. Tapi kemudian dikatakan gini, saudaraku, ya, tuh aku menyertai engkau. Tidak seorang pun yang bisa melawan engkau. Yo Pak, kalau orang kan kelihatan, ini virus nggak kelihatan. Saudaraku dengar, Tuhan juga nggak kelihatan. Virus hanya kecil. Allah kita Allah yang besar. Gak usah khawatir, Anda dijagai Tuhan. Tepuk tangannya kurang keras buat Tuhan. Amin. Saudara, kemarin saya memberikan penghormatan terakhir buat Bapak rohani saya, engkong rohani saudara, Pendeta Alektanus Seputra. Secara hati saya sedih. Kenapa saudaraku? Saya melihat beliau terbujur, kaku di peti mati. Dan kalau Anda lihat tayangan YouTube dari gereja YAS, Anda bisa lihat saudara, setelah keluarga inti saya, Bapak Ibu, ya saya juga nggak tahu, kebetulan aja saudaraku, saya duduknya di antara keluarga inti, memang betul saudaraku. Ya, inisialnya juga sama, AT Agung Takarana Alektanus Seputra, sama aja saudaraku. AT juga anak Tuhan, sama aja saudaraku. Haleluya, amin. Nah saudara, pada waktu saya gitu saya hanya bilang, Om, terima kasih, selamat jalan di Firdaus, ketemu dengan Bapak Abraham, ketemu dengan yang lain-lain. Saya akan meneruskan, saya bilang sambil saya gini, saya bilang pelan-pelan, saya akan meneruskan tongkat estafet yang Om berikan. Musa tidak memberikan tongkat secara fisik kepada Yosua. Saya tidak diberikan warisan secara fisik. Apa itu gedung, apa itu nama organisasi, tidak. Tapi saya mendapatkan warisan. 5 tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa beliau kesini terakhir. Dan dia kasih itu jubah dan jasnya sampai hari ini masih saya simpan. Saya pakai kebesaran saudara, karena beliau lebih tinggi dari saya. Jadi tangannya manjang saudara. Haleluya, amin. Ya, saudaraku tanya manjang saudara. Saya lihat saudaraku sama-sama. Saya punya jas karena saya bingung yang mana ini pas yang saya pakai. Oh ini pas. Karena sama-sama saudaraku buatan satu tailor yang sama saudaraku dengan jas saya. Sama kok, pas kebetulan juga gitu loh. Dan saya ngerti bahwa tailor ini tailor gratis buat beliau dan buat saya. Karena itu yang membuat, yaitu salah satu tailor Wong Hang, itu anak rohani beliau, saudara ya. Dan dia juga Wong Hang kasih saya juga yang sama, yang free. Ini buat Pak Agung, ini buat Pak Alex, sama. Dan dua-duanya sekarang ada di rumah saya. Yang satu kepanjangan tangan, yang satu pas. Masa saya kodasi di tangga panjang tangan, saudara. Haleluya, amin. Kodrat ilahi saudara itu memberi senyum. Maka Pak Dharma bilang, saudaraku berapa lama kita kuat pakai masker menghirup CO2 yang ada. Maka dalam ibadah memuji Tuhan sekali-kali Anda boleh buka, tutup lagi, sekali-kali, jangan terus-terusan. Amin. Tapi percaya lebih dari itu, lebih dari SOP yang kita berlakukan, darah Yesus menjaga kita, memelihara kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Pembuat wasiat saudaraku, maka saudaraku perjalanan pulang Tuhan bicara. Begitu saya keluar saudaraku, ibadah tutup peti, saya jalan pulang di jalan tol, Tuhan bicara. Pembuat wasiat sudah meninggal. Maka surat wasiat itu baru berlaku. Jadi surat wasiat pendelegasian, legacy, warisan yang diberikan untuk BFA mulai berlaku tanggal kemarin Kemis. Tanggal berapa itu Kemis itu kemarin? 6 Juli 2020. 6 Agustus 2020, saudara dan saya gereja BFA memasuki musim yang baru. Dengan nama baru, identitas yang baru. Kelakuan kita akan menyusul identitas. Dan Anda tahu Betania artinya tempat orang miskin yang disukai Tuhan.
Betania sama, itu Inggris, ini Indonesia. Amin. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arti kata Betania artinya tempat orang miskin. Miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab Tuhan akan memperkaya, mempermakmur. Miskin di hadapan Allah artinya apa? Selalu lapar, selalu haus akan hadirat Tuhan. Musa memimpin bangsa Israel dengan tongkat, tetapi Yosua memimpin bangsa Israel dengan tabut Allah. Tongkat diangkat, laut Teberau terbelah. Tabut Allah diangkat, saudaraku, dibawa sampai di atas sungai Yordan terbelah. Tabut Allah dikelilingkan kota Yeriko, tembok Yeriko roboh. Ini berbicara harus dari saudara dan saya punya satu kerinduan, menjadi pembawa hadirat Allah, membawa tabut Allah. Maka mulai bulan September, ibadah Pondok Daud Rabu dan Kamis kita hidupkan kembali. Sebab saudaraku, kita nggak boleh lepas untuk mengangkat, membawa tabut Allah. Sebab tabut Allah inilah yang akan membelah sungai Yordan kemustahilanmu. Tabut Allah inilah yang akan merobohkan tembok-tembok yang menghalangi perjalanan kita. Tabut Allah inilah yang akan, saudaraku, merobohkan tembok-tembok masalah saudara, tembok-tembok kemustahilan. Dan kita memasuki musim yang baru. Haleluya! Bangkit berdiri saudaraku. Saudara dan saya sekarang ada dalam generasi Yosua. Saudara dan saya ada dalam generasi untuk memasuki negeri perjanjian. Percaya saja, katakan amin. Katakan aku memasuki musim yang baru. Dalam nama Yesus, musim pandemi sudah berakhir. Musim COVID-19 sudah berakhir. Aku masuk musim kemenangan, musim pemulihan, musim penuaian. Dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, engkau dan seisi rumahmu, engkau dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tuamu, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, bahkan seisi rumahmu, keluarga besarmu, tidak ada satupun yang sakit, yang tertular, atau mati karena COVID-19. Sebab COVID-19 sudah selesai, sudah berakhir. Engkau ada di musim yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan kamu lupa memperkatakan firman-Ku. Renungkan itu siang dan malam. Malam saat Tuhan Yesus sudah diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah supaya engkau pulih dan utuh. Anda juga yang ada di rumah, yang beribadah secara online, ambil, angkat roti dengan tangan kananmu. Berapa banyak yang percaya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kanan saudara, angkat cawan dengan tangan kananmu. Cawan kematian, cawan murka Allah, cawan kemiskinan, cawan penyakit, cawan kelemahan sudah diminum Yesus di kayu salib. Yang ada di tangan saudara adalah cawan kasih karunia, cawan kehidupan, cawan kesembuhan, cawan anugerah. Ambil dan makan dan minum untuk kesehatan, untuk kehidupan dan kesembuhan dan kemakmuranmu. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Tongkat Musa diangkat, laut terbelah. Tongkat Musa dipukulkan ke gunung batu, air keluar. Tetapi hadirat Allah dibawa oleh Yosua, sungai Yordan terbelah. Hadirat Allah dibawa oleh Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Tembok Yeriko roboh. Hadirat Allah, tabut Allah dibawa oleh Yosua dalam peperangan. Yosua mengalami kemenangan dan penuaian. Hal yang sama terjadi di musim yang baru ini. Saudara dan saya adalah pembawa tabut Allah. Amen. Saudara dan saya adalah pembawa hadirat Allah. Amen. Dengar, Pastor Chris berkata,
Semua makhluk punya kecerdasan. Bahkan COVID-19 juga punya kecerdasan. Waktu saudara dan saya yang penuh dengan kuasa dan anugerah kebenaran ini akan hidup dan berkuasa menjadi raja. Waktu kita perintahkan musim COVID-19 selesai, maka COVID-19 virus itu sudah mati dan selesai. Tidak menimpa saudara. Tidak menimpa saudara, tidak menimpa saudara. Haleluya! Amin, amin. Api Roh Kudus menyala dalam diri saudara dan saya. Berkati Tuhan umat-Mu, berkati juga jemaat online dimanapun berada. Berkat Tuhan mengalir atas mereka. Juga berkati persembahan yang umat-Mu persembahkan. Kami tidak datang dengan tangan yang hampa, kami datang membawa pujian kami, membawa hati kami juga membawa harta kami. Berkati juga tangan-tangan yang menabur, tangan-tangan yang mengembalikan perpuluhan. Tuhan buka tingkap langit bagi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan sekarang kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.